Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang konsep kompresi audio. Saya Ratih Kartika Dewi bersama Mahardika Triananta dari tim Teaching Sistem Multimedia Filkom Universitas Brawijaya Malang. Yang pertama, tujuan kompresi audio ini yaitu mengecilkan ukuran file audio. Kompresi ini dilakukan saat pembuatan dan juga distribusi file. Kemudian seperti yang pernah kita pelajari sebelumnya, ada kompresi yang lossless atau tidak ada data dan informasi yang hilang, dan juga kompresi yang lossy. Lossy itu artinya ada kemungkinan data atau informasi yang hilang. Contoh yang lossy yaitu waktu real time streaming. Kemudian sebelum kita belajar mengenai konsep kompresi audio, kita perlu mengenal istilah-istilah dalam kompresi audio ini. Yang pertama, psikoakustik model. Psikoakustik model ini merupakan model yang menggambarkan karakteristik pendengaran manusia yang jangkauannya sekitar 20 Hz sampai 20 kHz. Kemudian kalau kita lihat di gambar yang di depan ini, jangkauan pendengaran manusia itu berkisar antara 120 desibel sama dengan yang dijelaskan sebelumnya. Yang ada di poin keempat itu. Kemudian ini threshold pendengaran manusia. Jadi thresholdnya adalah kurva yang ini. Nah, kurva ini nanti akan kita pakai pada gambar atau grafik yang selanjutnya. Selain psikoakustik model, kita juga mengenal yang dinamakan frekuensi masking. Frekuensi masking ini perbedaan frekuensi suara dapat saling mempengaruhi atau menginterferensi satu dengan yang lain ketika muncul berdekatan. Nah, teknik inilah yang digunakan pada kompresi audio. Jadi bagaimana sebenarnya prinsip mengurangi data audio ini pada komputer? Itu sebenarnya ada di sini kuncinya, di frekuensi masking. Perbedaan frekuensi saling mengintervensi ketika muncul berdekatan. Nah, contohnya seperti yang ini. Kalau yang tanda putus-putus ini adalah threshold dari pendengaran manusia. Kalau misalkan yang kurva nomor 1 ini adalah nada do. Misalkan kita main piano do, kemudian kan setelah suara itu mencapai puncak, dia perlahan turun seperti ini. Nah, waktu turun ini, kalau dia belum berhenti di titik terakhir, tapi sudah ada suara kedua, misalkan nadanya re, maka suara do yang ada di sini, ini akan tertimpa atau termasking dengan nada re yang lebih tinggi. Nah, begitu juga nada re. Misalkan nomor 4 ini adalah nada re, kemudian dia turun seperti ini, kemudian dia belum habis turunnya ada nada mi yang nomor 8 itu, maka nada re ini akan tertutup atau termasking dengan nada mi, sehingga yang terdengar di manusia ini adalah nada yang terakhir atau nada mi, atau yang tertimpa atau termasking di sini tidak terdengar. Nah, itulah yang disebut frekuensi masking. Frekuensi masking atau temporal masking ini prinsipnya adalah suara lemah yang dikeluarkan segera setelah dari suara yang lebih kuat akan ditutup oleh suara yang lebih kuat sementara waktu hingga masking hilang. Nah, ini penjelasannya sama dengan kurva yang sebelumnya tadi. Jadi kalau ada suara lemah dengan suara keras yang berdekatan atau hampir sama waktunya, maka yang lemah ini suaranya akan termasking atau tertimpa dengan suara yang lebih keras.
Ini disebut frekuensi atau temporal masking. Nah, prinsip ini yang menjadi prinsip kompresi audio. Kemudian kita juga mengenal dengan istilah critical band selain psikoakustik model, kemudian apa tadi satunya? Frekuensi masking. Critical band ini adalah smallest band of frequency. Jadi dia mengaktifasi same part of the basilar membrane. Jadi kalau digambarkan itu telinga dapat membedakan nada beberapa hertz terpisah pada frekuensi rendah dan nada harus berbeda oleh ratusan hertz pada frekuensi tinggi untuk dibedakan. Nah, ini contohnya critical band dan juga bandwidth-nya. Kemudian ini standar MPEG. MPEG ini ada beberapa jenis yang biasanya keluar di ujian. MP3 itu merupakan MPEG 1 yang part berapa dan layer berapa. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan ini MP3 di sini, dia merupakan MPEG 1 part 3 layer 3. Biasanya ditanyakan di ujian seperti itu. Dan apa itu MPEG? Itu singkatan dari Moving Picture Expert Group. Kalau kalian masih ingat PCM atau di digitalisasi audio di materi sebelumnya, PCM itu adalah Pulse Code Modulation. Kemudian dia mempunyai sampling rate antara 32, 44,1 atau 48 kHz. Nah, ini ada yang kita kenal dengan channel modes atau mode channel di MPEG 1. Yang pertama, kalau dia monofonik itu memiliki satu buah kanal saja. Kalau dual monofonik itu ada dua buah kanal yang berbeda tapi tidak ada kaitan antara satu sama yang lainnya. Jadi jalannya sendiri-sendiri. Kalau stereo itu dua buah kanal dan dilakukan penggabungan beberapa bit. Kalau joint stereo, terkadang dual channel stereo ini mengirimkan informasi yang sama, sehingga informasi yang sama ini cukup ditempatkan dalam satu channel saja. Inilah yang dinamakan prinsip joint di sini. Jadi ditempatkan dalam satu channel saja dan ditambah dengan informasi tertentu. Dengan teknik joint stereo ini, bitrate-nya dapat diperkecil. Nah, apa hubungannya 4 channel ini dengan audio MPEG 1? Ini hubungannya ada di slide yang terakhir. Hubungannya ada di sini ya. Jadi di format header MP3, ini mode value ini bisa berupa stereo, joint stereo, dual channel, dan mono, sama dengan penjelasannya seperti yang sebelumnya. Kemudian ini ada layer-layernya. Kalau bit value-nya sekitar sekian, itu layernya apa? Nah, seperti itu. Jadi penggunaan mode value seperti stereo sampai dengan mono itu ada dengan kaitannya dengan format header MP3. Kita kembali lagi ke sini. Nah, inilah bagan yang menunjukkan prinsip kompresi audio. Jadi input audionya berupa PCM audio input, pulse code modulation audio input, kemudian dia dirubah menjadi time to frequency mapping dengan filter bank. Nah, penjelasannya ada di atasnya ini. Jadi filter bank itu adalah kumpulan filter yang berfungsi memfilter masukan audio atau PCM audio input tadi pada frekuensi tertentu sesuai dengan critical band yang telah didefinisikan. Terjadi perubahan PCM sampel menjadi frekuensi domain. Jadi di sini ada perubahan itu.
Filter yang dipakai ini macam-macam, bisa merupakan gabungan dari filter band polifase dan MDCT. Kemudian selain di time to frequency mapping dengan filter band, itu juga dilakukan psikoakustik model. Sama dengan yang kita pelajari tadi, psikoakustik itu adalah ini. Mengkomputasi masking threshold menggunakan model psikoakustik. Model psikoakustik tadi sudah dijelaskan di penjelasan sebelumnya. Kemudian setelah dilakukan time to frequency mapping dengan filter band dan juga psikoakustik model, dia menjadi ini ya, bit atau noise allocation, quantization, dan coding. Nah ini, quantization atau coding merupakan proses kuantisasi setelah sinyal disampling. Jadi dilakukan sampling dulu, baru dilakukan quantization atau coding. Kemudian yang terakhir adalah bitstream formatting. Nah ini keluaran atau hasil akhirnya adalah encoded bitstream. Encoding bitstream merupakan tahap terakhir di mana bit-bit hasil pengkodean sampling sinyal yang sebelumnya dikodekan menggunakan ini, Huffman coding, disusun menjadi sebuah bitstream. Nah, sebenarnya prinsip dari kompresi audio itu hanya ada di gambar ini konsepnya. Cuma penjelasannya dari yang mulai awal tadi. Kemudian algoritma kompresi MPEG audio. Input sinyal audio itu dibagi berdasarkan frekuensi ke dalam beberapa subband. 32 subband frekuensi menggunakan filter. Nah, ini sama dengan yang gambar ini. Kemudian diberikan pembatas pada masing-masing frekuensi yang telah dibagi agar tidak terjadi tabrakan frekuensi. Kemudian, nah di sini prinsip dari kompresi audio yang poin ketiga, jika sinyal suara terlalu rendah atau termasking, maka tidak dilakukan encode pada sinyal suara tersebut. Kemudian yang keempat dilakukan pengecekan, yaitu diberikan bit parity yang dipakai untuk mengecek apakah data tersebut rusak atau tidak. Apabila rusak, maka bit tersebut akan digantikan bit yang jenisnya sama dengan bit terdekatnya. Ini kompresi pada MP3. Tapi kita sudah kenal istilah-istilah ini, ada mono, stereo, dan seterusnya. Kemudian format header MP3 itu bisa berupa dua bagian. Yang pertama headernya sendiri, yang kedua itu data audionya itu berisi data file MP3. Nah, header ini berfungsi sebagai tanda pengenal bagi file MP3 agar dapat dibaca oleh MP3 player yang berukuran 4 byte. Karakteristiknya ada bit ID. Bit ID itu yang ini. Bukan sih. Bit ID itu ID-nya sendiri. Kemudian bit layer baru yang ini. Kemudian ada bit sampling frekuensi. Bit sampling frekuensi itu ada di sini. Kemudian bit mode ini mono, stereo, dan seterusnya tadi ini. Jadi itulah format header MP3. Nah, sampai sini bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya prinsip kompresi audio itu terdapat pada gambar bagan yang sebelumnya sudah kita bahas. Yang bisa menyebabkan datanya berkurang dalam kompresi ini adalah frekuensi masking. Jadi apabila ada nada rendah dan tinggi itu datang bersamaan, maka yang rendah ini akan termasking atau tertimpa dengan suara yang lebih tinggi, sehingga yang kita dengar hanya suara yang lebih tinggi tersebut. Suara yang lebih rendahnya tidak terdengar. Jadi itu saja untuk kompresi audio hari ini. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.